Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Mamun Afani di channel Darul Hikam, sebuah channel yang membahas tentang segala aspek berkaitan dengan tahfidz Quran. Pada kesempatan kali ini kita bersama Yai Mas Suhan Otib, pimpinan Pondok Pesantren Darul Hikam Mojokerto. Kita akan membahas tentang bagaimana seluk-beluk Darul Hikam Mojokerto berkaitan dengan kurikulum tahfidz Qurannya. Karena bagi kami ada satu hal yang unik. Biasanya lembaga pendidikan berkaitan dengan tahfidz Quran pengen lebih cepat biasanya. Tapi uniknya di Darul Hikam ini yang saya tahu, tahfidz Quran itu berjalan selama 10 semester, artinya 5 tahun. Itu pertanyaan besar bagi saya karena biasanya ngelihat itu ya 2 tahun, 3 tahun. Nah, kita langsung ingin bertanya, Yai, sebetulnya apa dibalik kurikulum 5 tahun ini atau 10 semester ini? Apakah anak Indonesia ini kurang cerdas atau kayak apa di mata Yai? Terima kasih, satu pertanyaan yang sangat menarik. Ya. Ya, sebab terkenal bahwa orang Indonesia adalah orang yang cerdas-cerdas. Orang yang cerdas-cerdas ya. Harus malah menghafal Quran 5 tahun. Ya. Sebagaimana yang kurikulum yang kita terapkan di Darul Hikam ini. Al-Quran memang bisa dihafal, Pak, di setiap tahap kemampuan orang. Bahkan orang yang belum celik mata ataupun tahu huruf Al-Quran bisa menghafal dengan cara ditalkin ataupun dituntun satu patah kata bersatu patah kata. Nah, kita berkaitan dengan kurikulum. Kenapa? Soalnya kenapa kurikulumnya adalah 5 tahun? Kami mengambil satu penelitian di beberapa tempat, bahkan di pengalaman saya sendiri ketika menghafal Al-Quran. Di mana ya menghafal Al-Qurannya? Saya menghafalkan dulu di Pondok Pesantren almarhum Yai Sam Esan di Nganjuk. Di Nganjuk. Walaupun secara jarak jauh, karena beliau mengizinkan saya menghafal sendiri. Selesai khatam 30 juz, baru saya talaki kepada beliau selama 17 hari. Itu. Tapi ini juga merupakan salah satu sumber atau inspirasi kenapa target harus 5 tahun bagi saya. Ya. Karena menghafal cepat hafal, cepat hilang. Oh, cepat hafal, cepat hilang. Apalagi hafal saja nggak murajaah, ya nanti 2 kali kerja, lebih berat lagi. Rata-rata program ataupun pondok-pondok yang menawarkan setahun, 2 tahun ini sebenarnya nggak mungkin. Dan sebenarnya rata-rata mereka hanya selesai setoran saja. Hafal bisa. Iya, tapi mengulang, membaca, apalagi semak nggak bisa. Oh. Ya, waktu 5 tahun ini adalah waktu yang ideal bagi kami, waktu yang realistik, ya, waktu yang realis, masuk akal. Dari berbagai macam pengalaman di mana-mana pondok pesantren yang kami teliti, baik di dalam maupun di luar negeri. Karena 5 tahun itu pun, apalagi kalau kami di sini dengan sekolah. Dengan sekolah 5 tahun ini adalah sudah waktu yang cukup ideal dan cukup bagus. Nah, 5 tahun itu pun kita menggunakan silabus yang berbeda. Jadi saya ingin sedikit bacakan di sini. Tahun pertama, semester pertama, 10 semester 5 tahun. Semester pertama ini anak kalau bisa menyelesaikan 5 juz. Hafal dan siap diuji. Jadi kalau misalnya dia bisa 6 juz, tapi yang 5 juz ini belum bisa ujian, ya kita nggak akan naikkan. Oh. Ya, kemudian semester kedua 4 juz, semester ketiga 3 juz setengah, semester keempat sampai semester ke-8 ini hanya 3 juz dalam waktu 6 bulan menambahnya. Kemudian semester ke-9 2 juz setengah. Lah, semester 10 ini nggak nambah. Oh, jadi semester 10 ini adalah nggak nambah, dan ini sesuai dengan amanah dari guru-guru kami bahwa di sini fokus kepada murajaah, menguatkan hafalannya, dan riyadhah yang dalam bahasa Jawa adalah tirakat. Ya, sebab Quran perlu ditirakati. Bukan Quran aja, ilmu kalau ala pesantren perlu ditirakati. Ditirakati ini adalah usaha batin supaya andaikan namanya pedang itu supaya ada ajinya, ada nyoninya. Tanpa itu ilmu agama
mungkin sekedar manfaat tapi barokahnya kurang. Jadi manfaat untuk dirinya bisa, tapi barokahnya yang nasrul ilmi yang bisa memberikan kebaikan kepada seluruh manusia ini adalah berkurang. Maka di sini kami semester terakhir 10 ini anak hanya merojah dan riyadhah ataupun tirakat. Nah, nanti tirakatnya apa? Nah, nanti itu nanti kita bisa jelaskan. Yai, kalau kita lihat semester 1 sampai semester 9 itu jusnya semakin turun. Iya, betul. Jumlahnya. Ini kenapa, Yai? Harusnya kan biasanya kan sama 5 5. Ya. Gitu. Ini kenapa kok semakin turun? Karena dalam menghafal Quran ini tidak sama dengan pelajaran. Kalau pelajaran misalnya bab 1 tentang matematika tentang perkalian, bab 2 tentang pembagian dan seterusnya. Kadang-kadang setelah bab 2, bab 1 mungkin ditinggalkan bisa. Tapi kalau Quran itu kalau kita sudah hafal katakanlah semester 5 juz, nah semester kedua 4 juz. Ya 5 juz nggak boleh hilang. Diulang di situ. Ya harus diulang. Sebab kalau nggak gitu nanti dia ya hanya kayak lingkaran setan itu. Kita pegang awal, yang tengah hilang. Kita pegang yang tengah, yang akhir hilang. Dan yang dikatakan mutskin ataupun dobet di dalam menghafal ini, anak kita nanti 5 tahun, 10 semester, khatam, siap diuji dan mampu membaca 30 juz dalam 1 hari ataupun 2 hari dengan disemak oleh para pakar-pakar atau para penghafal Al-Quran. Itu yang maksudnya kenapa kita 5 tahun dan 5 tahun ini sudah waktu yang cukup. Kalau ada santri yang kemudian dia punya kemampuan lebih, ternyata 3 tahun itu sudah selesai ya. Di Darul Hikam ini perlakuannya kayak mana untuk santri itu? Ya itu nanti mesti mendapat satu reward ataupun satu ini yang bagus. Ya, dan itu tidak mungkin, sangat mungkin bagi anak-anak yang cerdas, yang disiplin, yang istiqomah itu sangat mungkin. Tapi kan kita mengambil keputusan ketetapannya berdasarkan aghlabiyah ataupun umum. Ya, 5 tahun ini insya Allah bagi anak-anak yang sifatnya ini adalah kemampuannya sederhana, tidak terlalu tinggi. Sebab sekarang walaupun kita baru masuk 2 tahun, ternyata anak yang sudah melebihi silabus ini banyak. Ada 1 semester ada yang sudah dapat 6, ada bahkan dapat 7 dalam 1 semester, itu ada. Ya nanti dilanjutkan setelah itu 8 ya, gitu. Tapi nanti kita kan ujiannya 5, kemudian 8, kemudian 10, nanti 12, 15. Setiap tahap ini kita ada ujian. Mungkin orang akan tanya, loh kenapa kok gak gradual seperti 5, 10 ya? Karena kita melihat kesulitan di dalam rata-rata yang ada dalam juz-juz itu. Makanya kita 5, setelah 5 8, setelah 8 10, setelah 10 12, 15 dan seterusnya. Begitu anak ini sudah dobit, sudah bisa membaca, diuji dalam setiap tahapnya itu, baru dia akan dibenarkan, diizinkan untuk menambah hafalan yang baru. 1 hari itu proses hafalannya kayak mana ya di sini itu? Setiap hari ya. Itu dari pagi sampai malam proses hafalannya seperti apa santri itu? Oh, proses hafalannya maksudnya kita kelas tahfidnya dari jam 7 sampai jam 11 dengan istirahat sekitar jam 9 itu adalah sholat duha secara bersamaan. Kemudian mereka kita berikan waktu untuk tidur kailulah sebagaimana bimbingan Rasulullah SAW. Tujuannya supaya malamnya nanti bisa bangun jam 3 mandi, kemudian sholat tahajud dan menghafal hafalan baru di waktu malam. Kemudian nanti habis zuhur kita akan ada kelas akademik ataupun kelas KBM-nya sampai jam 4. Setelah jam 4 nanti anak-anak sholat asar dan itu akan talaki dengan khotimul ma'had. Nah, waktu jam 7 hingga jam 11 tadi setiap 10 santri dia dibimbing dalam kelas tahfidz itu dengan 1 ustadzah. 10 1. Jadi kita pernah perbandingan 1 guru adalah 10 santri. Yang memantau, membimbing sebelum santri ini talaki ataupun musyafahah dengan khotimul ma'had. Nah, peruntukan waktu untuk musyafahah dengan khotimul ma'had ini adalah ba'da asar sampai maghrib. Kecuali hari Ahad dan Sabtu. Bagaimana kemudian kalau menyikapi ada anak yang lebih lambat daripada target ini?
Kalau lebih lambat dari target ini, pondok tidak memaksakan. Sebab menghafal Al-Quran ini anugerah Allah, yang penting kita ikhtiar. Jadi misalnya nanti ternyata sampai 10 semester anak nanti hanya hafal 15 juz ataupun 10 juz misalnya, ini tetap kita bimbing. Yang penting kita pastikan bahwa anak ini kita didik supaya tidak hilang hafalannya, bisa menjaga sampai ajal, maksudnya sampai meninggal. Sebab faktanya tidak seluruhnya sahabat Rasulullah hafal Quran 30 juz. Hanya ada 20, 15. Yang penting kita akan berikan bimbingan dan kebiasaan untuk menjaga apa yang dihafal walaupun tidak seluruhnya. Proses pengenalan potensi anak hafal Quran ini gimana ya? Jadi misalnya gini, ada pesantren itu masuk, baru masuk, ya. Ini kelihatan cerdas, biasa dalam menghafal Al-Quran ini ya. Itu ada pengelompokan nggak ya? Ada. Dari awal sudah kita kita tes sendiri, dan biasanya Khodil Muhad sendiri akan melihat satu persatu anak itu. Dasarnya apa ya? Dasarnya ya satu, pertama kemampuan bacaan dulu, bacaan itu lancar atau tidak, sudah bertajwid, sudah fasih ataupun masih perlukan bimbingan, dan kedua adalah tes kekuatan daya ingatan. Ada sendiri. Ada sendiri nanti. Misalnya dalam berapa menit anak ini bisa menghafal berapa ayat atau beberapa halaman. Nanti ada tes sendiri. Dan itu langsung dilakukan oleh Khodimul Ma'had. Setelah itu baru dikelompokkan. Kalau ada santri yang datang ke sini sama sekali belum bisa baca Quran, diterima ya? Kita akan berikan satu i'dad ataupun kelas peralihan. Yang paling penting dalam menghafal Quran dari kami ini, yang penting adalah keinginan, semangat dan kemauan. Keinginan, semangat dan kemauan, bukan hanya santrinya, tapi ibu bapaknya, wali santrinya. Makanya biasanya kita ada berbagai macam pernyataan segala macam itu satu hal yang wajar. Sebab anaknya semangat bagus, kalau orang tuanya kurang mendukung, nanti yang kita kasihan setelah jadi alumni. Misalnya anaknya waktunya murojaah, ibu bapaknya nggak paham, akhirnya malah diajak jalan-jalan. Nah, ini adalah salah satu sikap ataupun attitude yang kurang bagus terhadap anak-anak yang menghafal Al-Quran. Dan setelah lulus dapat ijazah bersanad ya? Bersanad, ya. Kita setelah lulus, anak lulus 30 juz, kita akan berikan sanad Al-Quran seperti yang ada di sini ini, Al-Quran ini. Jadi dari Rasulullah kepada sahabat-sahabat sampai kepada guru kami, sampailah kepada saya. Dan mereka mempunyai tiga jalur sanad, 2 dari dalam negeri, 1 dari luar negeri. Jadi dari 3 guru yang berbeda. Berbeda sanadnya. Terima kasih Yai. Insya Allah kita akan ketemu lagi di lain kesempatan. Untuk kurikulum saya kira luar biasa, dan ini unik, tidak sama dengan kurikulum yang lainnya. Tidak mementingkan kecepatan, tapi lebih mementingkan istilahnya mutkin kalau dalam istilah pondok pesantren Darul Hikam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.